Sena dengan berbagai mode. Pernah nggak sih kamu mikirin satu paradoks yang unik banget di dunia hiburan kita? Paradoks yang mana nih maksudnya? Gini, di industri hiburan modern itu kan orang-orang kayak terobsesi banget sama adegan romantis, ya kan? Bener banget, apalagi kalau di sinetron. Nah iya, kayak chemistry fisik antar aktor tuh sering banget sengaja dilebih-lebihkan. Oh, pastinya. Itu kan trik biar penontonnya histeris, terus ratingnya naik. Betul. Tapi anehnya, ada satu aktor yang justru jadi perbincangan nasional gara-gara satu hal yang bener-bener berlawanan sama stereotip itu. Menarik. Berlawanan gimana tuh? Dia final bukan karena meluk lawan mainnya secara dramatis atau gimana gitu. Terus karena apa dong? Justru karena dia dengan sangat canggung melepaskan tangannya dari pundak seorang wanita. Mode intel. Itu sih anomali yang luar biasa menarik ya. Kan? Aneh tapi nyata. Iya, di dunia yang selalu teriak-teriak nyari perhatian lewat sensasi visual, sebuah gestur menahan diri yang sunyi gitu, malah bikin gaung yang paling keras. Tepat sekali. Dan selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Halo semuanya. Seneng banget rasanya kamu bisa luangin waktu buat gabung dan menyelam bareng kami di sesi pembahasan mendalam ini. Bener, kita punya topik yang seru banget hari ini. Hari ini tuh kita bakal fokusin lensa kita ke sebuah fenomena menarik dari balik layar sinetron terbaru. Judulnya Terikat Janji. Terikat janji. Lagi ramai banget tuh emang. Iya kan? Nah, sumber kita hari ini itu sebuah ulasan yang Mode kerja. merekam secara mendetail momen-momen viral di lokasi syutingnya. Oke, jadi kayak semacam behind the scenes gitu ya? Benar. Dan percayalah, misi eksplorasi kita hari ini tuh sama sekali bukan cuma buat ngebahas seberapa ganteng seorang aktor di depan kamera. Setuju. Karena kalau kita cuma ngebahas ketampanan, ya pembahasannya bakal dangkal banget sih. Betul banget. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar visual. Iya, yang lebih penting tuh membedah anatomi dari sebuah ketulusan. Nah, itu dia. Dan gimana audiens di era digital sekarang? Ini ternyata punya Mode radar yang bareng tajam temen. banget sih. Tajam buat ngebaca situasi ya. Bener, mereka bisa mendeteksi mana yang sikap asli dan mana yang cuma sekedar rekayasa public relation saja. Betul. Makanya kita bakal ngurai lebih dalam nih. Kenapa gestur kecil yang tadi aku sebutin, yang mungkin bagi sebagian orang kelihatan sepele, Atau malah dianggap kaku ya aktingnya. nah iya, kenapa gestur sepele itu malah bisa memicu gelombang pujian yang masif banget? Oke, jadi ulasannya spesifik ngebahas siapa nih? Jadi ulasan yang kita bahas ini menyoroti gimana sosok Arya Saloka hadir di lokasi syuting dengan berbagai Mode mode bareng visual. Davina. Mode visual, kayak gonta-ganti gaya gitu. Benar. Mulai dari gaya intelijen yang penuh teka-teki, sampai ke gaya pria kantoran biasa. Oh, menarik. Tapi di balik semua pergantian kostum itu, ada satu mode spesifik yang benar-benar nyentuh hati penonton. Karena nunjukin nilai moral yang beda ya. Betul, memperlihatkan sebuah nilai moral yang jujur aja mulai langka sekarang ini. Ini sih bakal jadi studi kasus yang sempurna. Setuju banget. Kasus tentang gimana karakter asli seseorang itu, selalu berbicara jauh lebih lantang daripada naskah sinetron paling brilian sekalipun. Bener, naskah buatan sutradara manapun kalah deh sama karakter asli. Nggak bisa bohong kalau soal karakter asli. Oke, mari kita mulai dengan ngebedah lapis pertamanya dulu nih. Boleh, kita mulai dari aspek visualnya dulu ya. Yap, mengutip dari ulasan yang beredar itu, semua kehebohan ini tuh bermula dari sebuah unggahan dengan keterangan yang simpel banget. Apa tuh keterangannya? Keterangannya cuma Sena dengan berbagai mode. Oh, Sena itu nama karakternya ya? Benar.
Dan unggahan ini langsung aja gitu, mancing ribuan mata. Langsung viral gitu ya? Coba kita bahas 3 mode pertamanya deh. Soalnya transisi di antara ketiganya ini unik banget. Oke, mode yang pertama apa nih? Yang pertama itu disebut sebagai mode Intel. Wah, dari namanya aja udah kelihatan serius nih. Iya dong, visualnya dideskripsikan kayak gini. Setelan jas hitam pekat, terus kemeja putih bersih di bagian dalamnya. Khas Intel banget ya? Bener. Mode Intel. Terus celana hitam, sepatu hitam yang mengilap sempurna, dan ada properti pistol main. Oh, wow. Lengkap dengan properti senjatanya. Nah, kalau dari kacamata kamu nih, analisisnya gimana? Kalau kita analisis dari kacamata psikologi visual ya, setelan jas hitam plus properti senjata, itu bukan sekadar pakaian biasa. Terus apa dong? Itu tuh archetype klasik dari sebuah otoritas dan misteri. Oh, ngerti. Kayak ngasih aura berkuasa gitu ya? Tepat banget. Ketika seseorang pakai baju kayak gitu, Mode ganteng. bahasa tubuhnya tuh secara otomatis bakal menyesuaikan. Iya juga ya. Di ulasan ini juga dicatat kok, tatapan matanya tuh tajam banget. Tuh kan, udah otomatis masuk ke karakternya. Gesturnya juga tegas, layaknya petugas rahasia yang lagi di tengah misi penting gitu loh. Dan tampilan kayak gini emang didesain buat bikin siapapun yang lihat langsung terpukau kan? Bener banget. Tapi hal yang bikin kaget itu justru apa yang terjadi di mode kedua. Wah, ada apa nih di mode kedua? Kita beralih ke mode ganteng. Mode ganteng. Namanya simple ya. Iya, simple. Mode Tapi kerja. auranya tuh berputar 180 derajat loh. Masa sih? Visualnya kayak gimana emang? Dia cuma pakai kemeja putih, lengan panjang biasa, terus celana abu-abu, ikat pinggang standar, sama rambutnya disisir rapi. Udah itu aja. Wah, bener-bener gaya pria kantoran yang membumi banget ya. Nah iya, sangat membumi. Dan yang bikin aku senyum tuh reaksi penontonnya. Reaksinya gimana tuh? Ada kutipan langsung dari netizen di ulasan itu. Aku bacain ya. Boleh silakan. Kata netizennya, mode Arya ganteng aku paling suka deh. Oh, menarik. Mode Justru berantemen. yang simple yang paling disuka ya. Makanya, kenapa justru mode yang paling sederhana ini yang memancing reaksi paling personal dari penonton? Nah, justru disitulah letak kejeniusannya. Kejeniusan gimana maksudnya? Dini, saat kamu pakai setelan jas Intel yang rapi dan terstruktur, kamu tuh sebenarnya lagi menciptakan jarak. Jarak sama penonton? Betul. Kamu jadi sosok aspirasional yang nggak tersentuh gitu loh. Oke, terlalu tinggi buat digapai ya? Tapi pas kamu nanggalin jas itu, terus cuma tampil pakai kemeja putih biasa, jarak Mode itu langsung bareng runtuh. Davina. Iya bener juga. Kamu beralih dari sosok yang ditakuti atau dikagumi dari jauh, jadi seseorang yang mungkin bisa ditemui penonton di kereta komuter. Atau di kedai kopi, ya kan? Nah, bener. Atau di kantor mereka sendiri. Kesederhanaan itulah yang memicu kedekatan psikologis. Kedekatan psikologis. Masuk akal banget sih ini. Iya kan? Karena penonton ngerasa relate. Bener-bener. Dan ini berlanjut lagi loh ke mode ketiga. Oh, ada lagi? Apa tuh yang ketiga? Mode kerja. Visualnya di sini bahkan lebih minim lagi dari yang tadi. Lebih minim gimana? Cuma kemeja pertilengan panjang, hampir tanpa aksesoris sama sekali. Pokoknya. Polosan gitu ya berarti? Polosan. Tapi ulasannya mencatat kalau penampilan itu justru memancarkan aura seorang karyawan yang disiplin. Wah, auranya kuat dong ya? Banget. Disiplin, serius, dan kelihatan penuh tanggung jawab gitu. Metal kemeja doang loh padahal. Nah, ya. itu dia. Pas baca rangkaian mode-mode ini, jujur aku sempat punya satu pemikiran. Pemikiran apa tuh? Buat aku ya, ngelihat pergantian gaya ini tuh rasanya persis banget kayak ngelihat karakter di video game. Video game? Kok bisa? Iya, kayak karakter yang lagi gonta-ganti skin atau kostum gitu loh. Kamu tahu kan maksud gua? Oh, iya, paham-paham. Yang kalau kita beli skin baru terus dipakai karakternya. Nah, benar. Saat pemain mengganti skin karakternya, aura dan cara karakter itu dilihat sama pemain lain kan langsung berubah drastis. Betul. Padahal mesin atau base karakternya dibaliknya Mode tetap sama Intel. kan? Iya, persis. Mesinnya tetap sama, cuma bajunya aja yang beda. Analogi video game itu akurat banget sih. Cocok ya? Banget. Pakaian emang berfungsi kayak skin yang ngasih sinyal visual instan ke audiens kita. Bener. Cuma sedetik ngeliat langsung beda rasanya. Tapi ya, kalau kita bedah lebih dalam lagi nih, ada satu benang merah yang menyatukan mode kerja dan mode ganteng ini. Apa tuh benang merahnya? Kekuatan utamanya justru terletak pada ketiadaan properti yang berlebihan. Maksudnya karena
nggak banyak pernak-pernik gitu ya. Disinilah sosok Arya Saloka ngebuktiin kalau totalitas Mode acting ganteng. itu nggak selalu berbanding lurus sama seberapa mahal kostumnya. Atau seberapa rumit aksesoris yang dipakai ya. Tepat. Arya Saloka membuktikan itu dengan sangat baik. Berarti maksudnya dia nggak bersembunyi di balik propertinya gitu. Betul sekali. Ketika kamu nggak punya jas hitam yang gagah atau nggak megang pistol buat nopang auramu, Terus? satu-satunya alat yang kamu punya buat bercerita ke penonton ya cuma tubuhmu sendiri. Oh wow, iya juga ya, bener-bener. Postur tubuh, cara memposisikan bahu, dan pastinya Mode ekspresi kerja. wajah. Semuanya dari bahasa tubuh berarti. Iya. Hanya dengan kemeja putih sederhana, Arya Saloka bisa memproyeksikan aura disiplin dan tanggung jawab yang kuat banget. Keren banget sih itu. Itu ngebuktiin kalau energi karakter itu tuh dibangun dari dalam keluar. Bukan cuma ditempel dari luar pakai baju doang. Aku suka banget nih sama konsep dibangun dari dalam keluar. Karena emang kerasa bedanya kan? Tapi ini malah memunculkan satu pertanyaan kritis nih buat aku. Pertanyaan apa tuh? Coba dikeluarin. Gini, semua pakaian kantoran, gaya intel, tatapan tajam itu kan Mode pada barang akhirnya temen. cuma ilusi optik saat kamera lagi nyala ya kan? Betul. Itu kan bagian dari pekerjaannya. Ibaratnya pakaian itu cuma packaging atau kemasan produk aja. Packaging luar. Nah, semewah atau sesederhana apapun kemasannya, pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang terjadi pas kamera dimatikan? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Pas kameranya mati dan kemasan itu dibuka, gimana dia berinteraksi sebagai manusia biasa sama orang-orang di sekitarnya? Dan di titik inilah kita melangkah keluar dari ranah fiksi menuju ke realita yang sebenarnya. Benar, di balik layar itu kan tempat aslinya ya. Betul, di balik layar Mode itu tempat bareng di mana Davina. persona buatan biasanya memudar. Terus karakter aslinya keluar. Iya, karakter fundamental seseorang terekspos penuhnya di situ. Nggak bisa ditutupin. Untungnya nih, ulasan yang kita bahas ini beruntung banget bisa menangkap momen-momen di balik layar tersebut. Oh ya, ada catatannya di ulasannya. Ada dong, kita masuk ke mode selanjutnya nih, yaitu mode bareng teman. Oke, ini pas lagi santai berarti ya. Visualnya tuh digambarin dia lagi pakai kemeja putih, terus pakai dasi merah. Kemeja putih dan dasi merah, oke. Tapi yang jadi sorotan utamanya bukan pakaiannya doh, Terus apanya dong? atmosfer yang tercipta di sana. Dia tertangkap kamera lagi tersenyum lepas banget bareng aktor-aktor lain. Senyum lepas yang natural gitu ya. Bener, ada kehangatan dan keakraban yang kerasa organik banget pokoknya. Wah, asik banget tuh suasananya pasti. Sampai-sampai ulasannya bilang kalau audiens tuh ngerasa seolah-olah ditarik masuk ke dalam lingkaran pertemanan mereka. Itu luar biasa sih. Gini ya, menciptakan ilusi keakraban pas di depan kamera itu gampang. Karena udah ada naskahnya kan? Betul, itu emang pekerjaan mereka buat acting akrab. Tapi, memancarkan kehangatan yang otentik pas lagi bersantai di balik layar, itu beda cerita. Butuh ketulusan ya berarti? Banget, itu butuh ketulusan. Penonton itu pintar loh, mereka bisa ngerasain perbedaannya. Benar, penonton sekarang jeli-jeli. Mereka tahu mana senyum profesional yang udah dilatih di depan kaca, sama mana senyum rileks yang emang muncul dari rasa nyaman. Rasa nyaman bareng rekan kerja Mode gitu ya. intel. Betul sekali. Tapi nih, kehangatan bareng teman-teman ini sebenarnya cuma pemanasan doang. Oh, pemanasan buat apa nih? Ada yang lebih besar? Ada pemanasan buat momen yang sesungguhnya. Momen krusial yang pada akhirnya bikin badai reaksi di internet. Wah, momen apa nih yang bikin viral? Ini tuh momen interaksi di balik layar bersama lawan mainnya. Lawan main yang perempuan. Namanya Davina, yang diperanin sama Asha Asunshaw. Oke, Asha Asunshaw. Terus kejadiannya gimana? Keduanya tuh digambarin lagi pakai busana Mode bernuansa hitam ganteng. putih. Kelihatan serasi banget lah. Iya, matching gitu ya. Terus terekamlah satu kejadian. Di tengah momen itu, tangan Arya tuh lagi megang pundak Asha. Oke, lagi megang pundak. Terus? Tapi yang terjadi selanjutnya ini yang menarik. Arya kelihatan canggung banget, terus dia segera melepaskan sentuhan di pundaknya itu secara perlahan. Secara perlahan. Iya, perlahan. Ditambah lagi nih, pas gaun Asha sedikit terbuka, Arya tuh cuma tersenyum ragu aja. Senyum ragu gimana tuh maksudnya? Ya senyum canggung gitu tanpa bersikap berlebihan atau Mode kerja. mencoba manfaatin situasi yang ada. Wow, itu gestur yang sangat dalam maknanya sih. Nah, di sini aku mau sedikit menantang analisismu nih. Boleh ya? Silakan, tantang aja.
Coba deh kita posisikan diri kita sebagai masyarakat awam yang nonton. Oke, sebagai penonton biasa ya? Bukankah tugas utama seorang aktor sinetron itu ngebangun chemistry? Ya, secara profesional emang begitu tugasnya. Di industri ini tuh kita kan udah biasa disuguhi strategi marketing di mana aktor dan aktris sengaja bersentuhan atau saling tatap intens di luar syuting. Demi fan service Mode biasanya bareng kan? temen. Benar, biar penontonnya histeris terus rating acaranya naik. Pola yang udah umum banget itu mah. Nah, dalam skenario normal industri hiburan, narik diri, bersikap canggung dan ragu-ragu kayak gitu tuh seringnya dianggap jelek kan? Dianggap aktingnya kaku ya. Iya, dianggap aktingnya kaku atau malah gagal ngebangun kedekatan sama lawan main. Bener, itu anggapan umumnya. Jadi pertanyaannya, kenapa dalam kasus ini, kecanggungan itu malah dipuji habis-habisan sama netizen? Wah, ini pertanyaan sentral yang brilian banget sih dari kamu. Bikin penasaran kan? Banget. Dan untuk jawab Mode ini, bareng kita emang Gavina. harus paham dulu perbedaan mendasar antara chemistry profesional sama yang namanya pelanggaran batasan personal. Batasan personal, oke. Terus bedanya gimana? Memang benar, industri hiburan itu sering banget menjual fantasi kedekatan yang direkayasa. Aha, biar laku kan? Tapi ingat, penonton kita itu nggak bodoh. Bener, mereka tahu mana yang dibuat-buat. Ketika seorang aktor maksain kontak fisik di luar konteks adegan, cuma demi muasin kamera aja, itu seringkali kerasa invasif. Invasif buat siapa? Lawan mainnya, ya eksploitatif juga buat lawan mainnya itu. Kelihatan nggak natural. Ngerti-ngerti. Terus kalau soal narik tangan tadi gimana? Nah, mari kita bedah mekanika dari gerakan melepaskan perlahan yang kamu sebutin tadi. Ini tuh penting banget. Kenapa bagian perlahan ini jadi penting banget? Coba kamu bayangin, kalau dia narik tangannya dengan cepat banget atau kasar, itu kan bisa nyinggung lawan mainnya ya. Oh iya, seolah-olah dia jijik atau kaget gitu ya? Tepat. Tapi di sisi lain, kalau dia ngebiarin tangannya tetap di situ padahal kamera lagi nggak ngerekam adegan utama, wah itu bisa melanggar ruang personal orang lain. Wah, bener juga ya, serba salah dong. Makanya, dengan memilih buat ngelepasinya secara perlahan, sosok Arya Saloka nunjukin sebuah kalkulasi empati yang sangat tinggi. Kalkulasi empati, aku merinding dengar istilahnya. Gestur kecil itu adalah representasi visual dari respek. Arya Saloka bener-bener ngehargain batasannya. Jadi kecanggungan dia di momen itu tuh Mode intel. sebenarnya bukanlah sebuah kelemahan ya, Sama sekali bukan. melainkan bukti dari kehati-hatian. Tepat banget. Kehati-hatian yang emang lahir dari rasa hormat. Oh wow, Begitu juga pas gaun lawan mainnya sedikit terbuka tadi. Insting pertama dari karakter aslinya tuh bukan manfaatin momen itu. buat bercanda yang mengarah ke pelecehan halus gitu ya? Nah itu, atau sekedar curi pandang, dia nggak ngelakuin itu. Dia malah milih buat tersenyum ragu dan tetap ngejaga jaraknya. Dia beneran ngejaga pandangannya ya? Iya, dia menempatkan martabat, keamangan emosional, dan Mode kenyamanan lawan ganteng. main wanitanya di atas kebutuhannya sendiri. Kebutuhan buat terlihat mendominasi di depan publik gitu ya maksudnya? Betul. Atau buat ngebangun chemistry palsu tadi. Ini tuh tingkat profesionalisme yang luar biasa tinggi loh. Gila sih, penjelasanmu barusan bener-bener bikin aku merinding dengerinnya. Karena emang sedalam itu maknanya kalau kita perhatiin baik-baik. Kembali ke analogi kemasan dan produk yang kita bahas di awal tadi ya. Gimana tuh nyambungnya? Kalau wajah tampan dan setelan jas Intel tadi adalah kemasannya, maka rasa hormat terhadap batasan orang lain inilah produk aslinya. Mode kerja. Analogi yang sempurna, bener banget. Dan yang bikin aku sangat optimis ngelihat ini semua adalah bagaimana publik bereaksi. Publik nyadar dong pasti. Iya, Mereka nggak melewatkan detail mikroskopis kayak gitu loh. kenapa bisa gitu? Karena literasi media penonton kita tuh sebenarnya udah berevolusi secara signifikan sekarang. Setuju banget, ulasan yang kita baca juga nyatet kalau media sosial tuh langsung dibanjirin sama pujian. Pujiannya fokus kemananya nih? Pujian ini tuh murni terfokus pada etika sang aktor. Keren-keren. Aku bacain langsung ya beberapa kutipan netizen yang ada di sumber kita. Kamu yang lagi dengerin tolong perhatiin pilihan Mode kata-kata bareng mereka temen. ya. Silakan. Aku juga mau dengar. Kutipan pertama itu bunyinya gini. Arya Saloka begitu menghormati wanita, aku makin bangga deh. Oke, menarik. Terus yang kedua, Dan kutipan kedua bunyinya, semoga sinetronnya makin disuka dan viral. pilihan katanya dalam loh ini. Kan? Hal yang paling menarik buat aku pribadi itu ada di penggunaan kata bangga. Kenapa sama kata bangga? Biasanya kan orang kalau muji cuma bilang,
Wah, aktingnya bagus, saya suka. Atau visualnya keren banget. Iya, umumnya gitu sih. Tapi netizen ini pakai kata bangga. Logikanya kan Mode bareng kamu nggak Davina. mungkin merasa bangga cuma karena seseorang kelihatan ganteng pakai kemeja doang kan? Bener banget. Itu analisis linguistik yang sangat tajam dari kamu loh. Makasih. Terus kalau dari sisimu gimana melihat kata bangga ini? Kata bangga, itu tuh mengindikasikan adanya koneksi nilai atau value antara penonton dan sang aktor. Koneksi value gimana maksudnya? Saat audiens pakai kata bangga, sebenarnya di bawah sadar mereka lagi bilang gini, orang ini mewakili prinsip moral yang juga saya percayai. Oh, wow. Bener-bener nyambung ke hati ya berarti? Mereka itu udah nggak lagi sekedar jadi penggemar dari sebuah karya fiksi aja. Tapi naik level ya? Betul. Mereka bertransformasi jadi pendukung dari karakter manusia asli di balik karya tersebut. Arya Saloka beneran nunjukin itu. Dan analisis kamu ini terhubung langsung loh sama kutipan yang kedua tadi. Yang mana tuh? Yang doain sinetronnya viral? Nah, iya, yang mendoakan agar sinetron terikat janji makin viral. Oh iya bener, itu nyambung banget. Ini kan ngebuktiin kalau kesuksesan sebuah tayangan di era modern, itu nggak lagi bisa dipisahin dari integritas moral pemerannya di kehidupan nyata. Setuju 100%. Fenomena ini tuh menandakan adanya pergeseran paradigma yang sangat menyegarkan loh di industri hiburan kita. Menyegarkan karena beda dari biasanya ya. Iya, terlalu sering kan kita ngelihat figur publik atau sebuah tayangan viral tuh cuma gara-gara sensasi murahan. Bener banget. Konflik yang direkayasa atau skandal gitu-gitu kan. Kontroversi yang sengaja dibikin Mode semata-mata intel. buat mancing clickbait atau mancing kemarahan algoritmik aja. Capek juga ya netizen dikasih yang berisik-berisik terus. Makanya, tapi di sini kita malah ngelihat antitesisnya. Sesuatu yang adem gitu ya. Betul, sosok Arya Saloka menjadi viral justru karena kesantunan dan etika dasar yang dia punya. Bener-bener luar biasa. Ini secara nggak langsung membuktikan kalau di tengah berisiknya drama industri hiburan, selalu ada pasar dan tempat yang luas buat sebuah ketulusan. Wow, itu bener-bener ngebuka mata banget sih. Iya kan? Realitanya Mode emang gitu. ganteng. Jadi nih, setelah kita ngebongkar semua lapisannya panjang lebar dari tadi, Dari jas hitam Intel sampai ke soal sentuhan pundak ya? mulai dari ilusi otoritas, setelan intel, kekuatan kemeja yang membumi, sampai ke mekanika psikologis dari sentuhan yang ditarik perlahan tadi. Cukup padat ya bahasan kita hari ini. Banget. Nah, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang? Kalau disimpulkan dari ulasannya gimana? Sumber ulasan kita hari ini sebenarnya udah merangkumnya dalam satu kesimpulan yang menurutku puitis banget. Wah, aku penasaran nih. Aku mau bacain kalimat hikmah ini Mode khusus kerja. buatmu yang lagi dengerin kita dari tadi ya. Ayo, silakan dibacakan. Ulasan tersebut nulis kayak gini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal penampilan atau popularitas, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Bagus banget kata-katanya. Lanjutannya? Sosok Arya Saloka menjadi bukti bahwa ketulusan dan rasa hormat mampu menciptakan kesan mendalam di hati banyak orang. Wah, itu kalimat hikmah yang luar biasa sih. Puitis banget kan? Banget. Dan jujur, kalimat itu merangkum keseluruhan diskusi kita hari ini tanpa celah sama sekali. Setuju, benar-benar Mode ngena di bareng hati. temen. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, mari kita bawa obrolan ini keluar dari layar televisi dan masuk ke dalam realita kehidupan sehari-hari kita. Betul, karena mayoritas dari kita kan bukan selebritas ya. Kita bukan artis yang gerak-geriknya selalu diawasi kamera setiap saat. Tapi prinsip yang kita pelajari hari ini tetap berlaku universal dong pastinya. Sangat universal. Terus pertanyaannya, gimana tuh cara kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata? Gampang sebenarnya. Jadilah pribadi yang integritasnya itu nggak bergantung pada ada atau enggaknya audiens yang melihat. Ngelakuin Mode hal bareng bener Davina. walau nggak ada yang tepuk tangan ya. Tepat. Memiliki gelar tinggi, jabatan mentereng, atau pakaian yang rapi, itu emang penting sih sebagai bentuk profesionalisme dasar kita. Ya, kayak packaging luar tadi ya. Betul. Tapi, hal yang bakal bikin orang di sekitarmu benar-benar mengingat dan menghormatimu, Baik itu kolega, keluarga, atau bawahan kita gitu ya. iya, siapapun itu. Yang bikin mereka respek adalah cara kamu memperlakukan mereka saat kamu sebenarnya nggak punya kewajiban buat bersikap baik. Itu ngena banget sih. Saat kita bisa milih buat cuek, tapi kita milih buat peduli ya. Nah, itu poinnya. Terutama ya, dalam cara kita peka terhadap ruang personal orang lain,
Dan gimana kita menjaga martabat mereka di situasi yang mungkin rentan. Sama kayak ngelepasin pundak secara perlahan tadi ya. Betul. Rasa hormat yang sejati itu seringkali termanifestasi dalam tindakan-tindakan kecil yang menahan diri, bukan tindakan besar yang caper atau cari panggung. Wah, pesannya dapat banget. Sangat kuat. Dan ini ngebuktiin kalau kita nggak perlu jadi aktor dulu buat bisa mempraktikkan rasa hormat semacam itu. Nggak perlu sama sekali. Dan sebelum kita tutup sesi eksplorasi ini ya, ada satu pemikiran yang terus ngeganggu benakku dari tadi. Oh ya? Pemikiran apa tuh? Kayaknya serius banget. Aku pengen ninggalin sebuah pertanyaan provokatif ini buat kamu yang lagi dengerin. Biar bisa direnungkan secara personal setelah sesi ini selesai. Boleh, boleh. Apa pertanyaannya? Mode intel. Coba renungkan ini. Jika sebuah gestur kecil yang cuma berupa menarik tangan dari pundak seseorang secara perlahan demi menjaga kehormatan aja. Terus? Jika hal sekecil itu aja udah cukup buat memicu gelombang kekaguman yang begitu masif dari seluruh penjuru negeri. Wah, aku mulai nangkep nih arahnya. Bukankah hal itu bikin kita bertanya-tanya secara kolektif? Apakah masyarakat kita saat ini, di lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya sedang sangat haus dan kelaparan akan sosok-sosok yang masih pegang teguh kesantunan dan etika dasar? Astaga, itu pemikiran penutup yang sangat Mode menohok sih. ganteng. Iya kan? Bikin kita mikir panjang. Bikin banget. Dan itu nyadarin kita ya, kalau terkadang naskah kehidupan paling indah yang bisa kita mainkan itu bukanlah dialog panjang yang kita teriakkan di depan banyak orang, Betul banget. Terus apa dong? melainkan bagaimana cara kita bertindak di ruang-ruang sepi saat nggak ada satupun kamera yang rekam kita. Setuju. Karena ya di momen-momen sunyi itulah karakter sejati kita sebenarnya lagi bersinar paling terang. Kalimat penutup yang sangat indah. Makasih. Nah, buat kamu nih, jika sesi pembahasan mendalam kita kali ini berhasil Mode memicu kerja. inspirasi, ngasih perspektif baru, atau sekedar menghangatkan hatimu hari ini, Mari kita terus dukung karya-karya positif ya. benar, dukung terus karya yang dibikin pakai hati, kayak yang ditunjukin di balik layar terikat janji tadi. Jangan lupa juga buat sharing ke yang lain. Nah iya, tolong luangin waktu beberapa detik aja buat membagikan sesi eksplorasi ini ke teman-teman, keluarga, atau grup chat kamu. Biar makin banyak yang dengar dan terinspirasi. Betul. Mari kita sebarkan pesan kalau etika dan kesantunan tuh masih punya tempat tertinggi di masyarakat kita. Siap. Sebagai penutup resmi ini, jangan lupa juga buat like, terus tinggalkan komen mengenai bagian mana yang paling berkesan buat kamu dari topik ini. Share juga ke seluruh platform sosial media kamu ya. Dan pastinya subscribe di channel Motivasi David ini. Biar nggak ketinggalan sesi seru lainnya. Karena disinilah tempat kita bakal terus ngebedah, menggali, dan nemuin pelajaran hidup yang berharga banget dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Terima kasih banyak udah dengerin kita hari ini ya. Iya, makasih banyak udah nemenin perjalanan kami dari awal sampai akhir. Tetaplah jadi pribadi yang tulus, jaga terus kesantunanmu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.